Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Bagaimana tawaranku? Lin Jichan berpikir, tidak aku sangka kalau Karisma dengan level maksimal dapat perlakuan seperti ini. Kalau aku terima misinya dan menaikkan rasa suka janda ini padaku, aku mungkin bisa berkesempatan melakukan kultivasi ganda bersamanya. Di kehidupanku yang dulu, mungkin tawaran ini tidak terlalu buruk. Tapi di kehidupanku kali ini, keinginanku untuk menjadi kultivator pedang nomor 1. Bagaimana mungkin aku langsung tergoda sama kecantikan di awal gameku. Kemudian Lin Jichan dengan sopan menjawab, maafkan aku punya hal yang mau aku lakukan hari ini. Tapi aku akan mencarimu lagi untuk misinya kalau ada waktu. Lalu sang wanita berkata sambil tersenyum, oh baiklah, tapi jangan lupa cari aku untuk misinya. Lin Jichan sambil berjalan pergi menjawab, baiklah, lain kali. Orang-orang yang melihat Lin Jichan menolak misi dari NPC janda sangat terkejut. Wah, dia menolak misi yang bahkan kita tidak bisa dapatkan walau kita memohon. Apa yang dia lakukan buat dapetin perhatian dari NPC janda itu? Emangnya ada gameplay seperti itu? Di pikiran Lin Jichan, aku tidak perlu menghabiskan waktuku untuk misi sampingan belaka. Yang paling berharga di desa pemula ini adalah ini dia, tempat pandai besi di desa pemula yang bisa memberikan quest menarik. Kemudian sesampainya di depan pintu masuk pandai besi, ada dua player pemula yang berkata, saudaraku, jangan masuk. Di sini hanya ada blacksmith dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia bahkan tuli. Kemudian Lin Jichan dengan sopan menangkupkan tangannya sambil berkata, terima kasih atas peringatannya. Aku hanya mau melihat sekitar. Lalu di dalam terlihat ada kakek tua yang sedang menempa pedang. Orang-orang berkata, jika kamu mendengarkan perkataan orang lain, itu akan memudahkanmu. Dasar, sia-sia saja ngasih tahu orang yang tidak bisa berpikir logika. Kenapa juga kita harus peduli padanya? Lebih baik kita pergi dari sini. Aku dengar ada NPC yang akan memberikan kita misi di pintu masuk desa. Ayo kita ke sana buat mendapatkan equipment. Orang tua di sana bukan NPC yang bisa memberi kita misi. Akan tetapi Pak tua itu sendiri lagi sibuk menempa pedangnya, bahkan tidak repot-repot menanggapi para pemain itu. Kenapa hari ini senjatanya tidak bisa terbentuk? Kemudian Lin Jichan mendekati pompa angin di sana sambil tersenyum. Dasar orang-orang yang bego. Malahan NPC ini yang paling penting di desa pemula ini. Kemudian Lin Jichan menarik pompa angin itu dengan kuat. Setelah Lin Jichan memompanya, bara apinya pun menjadi lebih kuat. Lalu Pak tua menyadari, benar juga, tingkat panasnya ternyata belum cukup. Apinya terlalu kecil, jadi susah buat menempa. Setelah apinya cukup kuat, Pak tua menempa lagi. Dentingan logam terus-menerus terdengar. Pak tua terus memukul pedang itu dengan fokus. Tidak lama kemudian pedang itu pun jadi. Pak tua sangat senang. Akhirnya berbentuk juga. Lin Jichan yang melihatnya hanya tersenyum dari belakang Pak tua. Kemudian Pak tua itu menoleh ke arah Lin Jichan. Terima kasih sudah membantuku menekan suhu panasnya. Muridku tidak ada di sini hari ini, makanya penempaannya tidak berjalan dengan baik. Tidak aku sangka, ternyata apinya belum cukup besar. Kemudian Pak tua itu menawarkan sebuah pedang yang berjajar rapi di belakangnya. Baiklah, karena kau sudah membantuku, aku harus membalas budi. Pilihlah senjata apa saja yang ada di sana. Aku akan meminjamkannya padamu selama sehari. Tapi kau harus mengembalikannya setelah matahari terbenam. Mendengar itu, Lin Jichan tersenyum. Mendapatkan senjata selama sehari setelah menyelesaikan misi, para pemula pasti bakalan susah mendapatkannya dan bahkan terlalu malas untuk melanjutkan misi ini. Tapi sebagai seorang sepuh, aku tahu hal yang paling menguntungkan ada di
antara senjata-senjata ini. Kemudian Lin Zichen mencari-cari senjata itu. Tidak lama kemudian Lin Zichen menemukan senjata itu. "Pak Tua, aku pinjam pedang ini. Pedang besi biasa, pedang besi kualitas biasa, kekuatan +3. Pak Tua yang melihat Lin Zichen memilih pedang itu sangat senang. "Hahaha, bagus. Karena itu maumu. Tapi jika kau bisa mencarikanku Venomous Fang dari Great Pit Viper, aku akan memberimu imbalan." Mendengar itu Lin Zichen sangat senang. "Baiklah, tidak masalah, akan aku terima." Kemudian Lin Zichen meninggalkan toko pandai besi itu. Aku akhirnya bisa memulai perjalananku sebagai kultivator pedang. Orang-orang yang melihat Lin Zichen membawa senjata sangat terkejut. Bagaimana bisa orang ini dapat senjata itu? Saudaraku, bisa tidak kasih tahu caranya agar dapat senjata seperti itu? Itu bukan dari penjaga gerbang kan? Kemudian Lin Zichen menjawab, "Pria berotot di sana baru saja putus sama pacarnya dan dia lagi galau. Jadi kalian harus menyanyikan lagu romantis ke dia. Dan kalau dia tersentuh dengan lagu kalian, dia akan memberikan sebuah senjata." Orang-orang yang mendengar itu sedikit ragu. "Hah? Sesimpel itu? Haruskah kita coba?" Kemudian mereka semua mencoba saran dari Lin Zichen. Lin Zichen yang melihat mereka sangat senang. "Hahaha, nyanyilah sepuas kalian." Pak Tua pandai besi yang diganggu terus dengan nyanyian para player sangat kesal. Dia berkata dengan pelan, "Pergi dari sini." Tapi para player yang mendengar itu tidak jelas apa yang dia bilang tadi. Apa itu sebuah petunjuk? Kemudian Pak Tua dengan keras berkata, "Pergi!" Seketika para player yang dipermainkan oleh Lin Zichen segera kocar kacir pergi. "Kampret, kita dikerjain sama orang tadi." Berpindah ke Lin Zichen yang sedang berjalan di hutan bambu. Terlihat di hutan itu banyak ular yang mengintai Lin Zichen dari atas. Kemudian turun membuka mulutnya lebar-lebar seakan ingin menelan Lin Zichen utuh-utuh. Lin Zichen yang merasakan serangan itu seketika melepaskan beberapa bilas serangan dengan sangat cepat. "Great Pit Viper, serahkan nyawamu." Terlihat serangan Lin Zichen memotong-motong ular itu menjadi beberapa potongan. Lalu notifikasi muncul, monster liar, Great Pit Viper, darah 0/150, skill Snake Venom, kultivasi 3/100. Lin Zichen yang merasakan kenaikan level sangat senang. "Kultivasiku meningkat, awalanku tidak buruk juga." Lalu Lin Zichen memburu beberapa Great Pit Viper lagi. Kemudian mendapatkan beberapa item. Kualitas biasa, busur Great Viper. Kualitas biasa, pedang Viper. Kualitas biasa, tas penyimpanan kulit ular. Dropan equipment di Egg Westerland sangat kecil, tapi tidak aku sangka beberapa equipment di drop setelah mengalahkan beberapa Viper kualitas biasa. Apa ini karena luck bawaanku yang maksimal? Lalu Lin Zichen menyimpan dropnya. Apapun itu, mari kita bunuh ular lagi. Sambil mengayunkan pedangnya ke sana kemari, memburu semua ular yang dilihatnya. Aku mau lihat sebanyak apa equipment yang akan di drop. Banyak serangan Lin Zichen yang memicu critical strike -60 dan bangkai ular di mana-mana. Tidak lama kemudian terlihat hentakan kaki berat Lin Zichen. Terlihat Lin Zichen membawa kantong besar di punggungnya. Tidak aku sangka. Aku mengumpulkan 10 Venomous Fang dan aku juga dapat 100 panah beracun dan banyak koin chopper. Tidak buruk juga, aku dapat banyak dari buruanku kali ini. Baiklah, saatnya balik dan menyetorkan itemnya ke Pak Tua. Setelah sampai di tempat Pak Tua, Lin Zichen meletakkan kantong penyimpanannya di atas meja. "Paman, ini dia 10 Venomous Fang yang kamu mau." Kemudian Pak Tua melirik ke arah kantong itu lalu mengambilnya. Kemudian melihatnya, tidak buruk. Lalu Lin Zichen dikasih sebuah amplop. "Terima kasih anak
muda. Kualitas Feng ini cukup bagus. Ini imbalan yang aku sebutkan. Lin Zichen yang menerima itu sangat senang. Ini dia surat yang aku inginkan. Surat yang bisa membuatku bergabung dengan Sekte Pedang. Kemudian Lin Zichen bertanya pada Pak Tua, "Paman, selain aku, siapa lagi yang dapat misi undangan ini?" Pak Tua menjawab, "Baru kau saja saat ini." Mendengar itu, Lin Zichen segera pergi meninggalkan Pak Tua. Sudah aku duga, baru aku yang dapat surat undangan ini. Selagi yang lain mencari misi sampah dan memikirkan cara bermain di sini, aku tidak perlu meluangkan waktuku untuk sekumpulan Kang Ngetrol. Aku harus menjadi murid dari Sekte Pedang secepatnya. Kemudian Lin Zichen membuka sebuah lapak di jalan. "Menjual busur bagus, siapa yang tawarannya lebih tinggi, dia yang menang. Kemarilah dan lihat." Menjual busur Great Viper satu-satunya di semua server, tawaran tertinggi, dia yang menang. Aku tidak akan menjualnya kalau aku tidak perlu duit untuk menikah. Segera banyak orang yang datang menawar busur itu. "Aku mau tawar 500, 1000, 1500, 1800. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. 50.000. Terlihat yang menawar itu sekumpulan cewek-cewek. Orang-orang yang melihatnya seketika memberikan sebuah jalan. Sesampainya di depan Lin Zichen, wanita itu berkata, "Baiklah, pembayarannya cash langsung atau transfer." Lin Zichen yang melihat wanita itu tersenyum. Harganya cukup memuaskan. Tapi tiba-tiba dari jauh ada yang menawar lagi. "Aku mau tawar seharga 60.000. Mendengar itu, seketika orang-orang menoleh ke asal suara itu. Terlihat sekumpulan laki-laki yang datang. "Biar aku perkenalkan diriku. Aku Wang Jinghao, Guild Master Wanshi." Di pikiran Jinghao, orang ini seharusnya bukan orang biasa karena bisa mendapatkan senjata setelah server dirilis. Aku harus menunjukkan ketertarikanku padanya dulu, lalu membawanya untuk bekerja untukku. Orang-orang yang mendengar nama itu terkejut. "Wang Jinghao? Tidak, aku sangka Guild Master Wanshi akan datang ke sini." Kemudian Lin Zichen menyapanya. "Senang bertemu denganmu, aku Lin Zichen." Di pikiran Lin Zichen, aku benar-benar bertemu dengannya di kehidupanku sebelumnya. Setelah aku mencapai 10 besar di papan peringkat, Guild Wanshi datang untuk merekrutku. Setelah aku menolak mereka, pemimpin Guild Wanshi menyimpan dendam padaku dan aku mengalami banyak kerugian. Aku benar-benar tidak bisa menghindari menjadi musuhmu. Kemudian Jinghao berkata, "Karena saudara Lin menjual item ini untuk mendapatkan uang untuk menikah, kenapa kita tidak melakukan ini saja? Aku akan membayar semua yang kau butuhkan untuk menikah. Anggap saja untuk menambah teman baru." Kemudian Lin Zichen sambil menahan kesal menjawab, "Tidak apa-apa, pria sejati tidak mengambil sedekah. Aku hanya bersedia menjual barangku. Aku harap saudara Wang bisa mengerti." Di pikiran Lin Zichen, jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan alasan ini. Lalu Wang Jinghao ingin mengambil busur dari tangan Lin Zichen sambil berkata, "Hahaha, tentu saja aku mengerti. Saudara Lin bisa mendapatkan senjata yang bagus di awal-awal. Pasti kau harus menjadi seorang yang punya tekad dan kemampuan yang tinggi. Aku paling mengagumi orang yang seperti itu. Guild kita kebetulan kekurangan busur ini, jadi terima kasih." Tapi tiba-tiba ada suara yang menawar 70.000. Itu adalah rombongan para cewek-cewek yang menawar. Lalu Wang Jinghao sambil mengejek menambahkan lagi 100.000. Si cewek gak mau kalah. 200.000, 250, 300. Lin Zichen yang melihat persaingan mereka tersenyum. Aku bertanya-tanya, dari guild mana wanita cantik ini berasal? Dia sama sekali tidak memberi muka pada Wang Jinghao. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk menipu Wang Jinghao. Kemudian cewek cantik sambil tersenyum menawar 500.000. Wang Jinghao dengan muka yang kusut berkata, "Nona, aku Wang Jinghao dari Guild Wanshi. Aku sarankan padamu agar tidak menantangku." Orang-orang yang mendengar besarnya tawaran itu terkejut.
Membuang 500.000 pada perlengkapan pemula, bukankah dia gila? Kita benar-benar tidak mengerti apa yang ada di dunia orang kaya. Untuk seorang wanita muda yang dapat menantang tuan muda dari Guilwansi, dia pasti bukan orang biasa di game ini. Pasti dia memiliki latar belakang yang kuat. Kemudian si cewek cantik tersenyum mengejek. Penawaran tertinggi yang menang. Bagaimana bisa penawaran merugikan seseorang? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa orang lain tidak dapat membeli barang yang kau inginkan? Wang Jinghao yang mendengarnya sangat kesal di pikiran si cewek. Jadi kenapa jika kau dari Guilwansi, kau hanya sampah dibandingkan denganku? Kemudian Wang Jinghao sambil menahan rasa kesal berkata, baiklah, aku tidak akan membeli itu. Di pikiran Wang Jinghao, aku tidak berpikir akan bertemu dengan troll seperti ini. Aku tidak ingin menghabiskan 500.000 hanya untuk equipment pemula. Lalu Wang Jinghao berkata pada teman-temannya, ayo pergi. Tapi tiba-tiba Lin Zichen memanggil Wang Hao yang akan pergi. Saudara Wang, tolong tunggu. Lalu Wang Hao menjawab, ada apa saudara Lin? Kemudian Lin Zichen menyodorkan busur itu ke Wang Hao. Aku sudah lama mendengar nama Wang Xi Group. Jika saudara Wang bersedia membayar 500.000, aku akan menjual busur ini padamu. Aku harap kamu dapat mendukungku di masa depan. Lalu Wang Hao dengan senang berkata, benarkah? Tapi di pikiran Wang Hao, dia sangat hati-hati. Sepertinya dia sangat pintar. Hahaha, tentu saja jika saudara Lin menghadapi masalah di masa depan, Wang Xi Group akan menjadi pertolongan yang terbaik. Berikan aku nomor akunmu sekarang, aku akan mengirimkan uangnya secepatnya. Lin Zichen yang mendengarnya sangat senang. Hehe, aku akan meninggalkan kesan yang baik padanya untuk saat ini dan akan menjadi lintah baginya di masa depan. Sambil memegang busur itu, Wang Hao tersenyum mengejek ke arah si wanita. Haha, Nona, karena kau sangat cantik, aku tidak akan menyimpan dendam terhadapmu. Si wanita yang mendengar itu terkejut. Tapi, aku harap kamu belajar sebuah pelajaran setelah kejadian ini. Aku juga berharap kamu dapat bergabung ke Wang Xi Group. Lin Zichen yang melihat kepergian Wang Hao sangat senang. Membuang 500.000 untuk menyelamatkan wajah. Kamu bahkan tidak sadar kalau kamu sedang ditipu dan bahkan kamu berterima kasih padaku. Beberapa orang memang memiliki banyak uang, namun memiliki pikiran yang dangkal. Sambil membayangkan Wang Hao yang kesal, dia akan menyadarinya setelah menggunakan busur ini beberapa kali. Bahkan anak panah beracun itu terbatas. Tapi yang terpenting adalah dia akan menggunakan busur ini untuk melakukan banyak misi pemula yang menyebalkan dan membuang banyak waktu. Kemudian si wanita dengan kesal di hatinya menoleh ke arah Lin Zichen, lalu meluapkan rasa kesalnya ke arah Lin Zichen. Hei, kenapa kamu tidak memegang perkataanmu? Bukankah kau berkata penawaran tertinggi yang akan menang? Kau terlihat seperti manusia tapi bertingkah seperti hewan. Kau sungguh orang yang menyedihkan. Lin Zichen yang mendengar perkataan wanita itu berkeringat dingin. Waduh, sepertinya aku membuat mereka marah selagi aku menipunya. Kemudian wanita itu mengajak rekan-rekannya pergi. Lin Zichen yang melihat mereka pergi berpikir, aku ingin mencari cara untuk membalas mereka. Lalu Lin Zichen menemukan sebuah cara. Berpindah di area babi hutan, terlihat ada 5 sosok yang bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah rombongan para cewek-cewek yang sedang berburu. Berpencar, setiap orang harus menemukan dan membunuh 2 babi hutan kecil. Kemudian mereka semua berpencar, hanya si rambut pink yang tetap diam. Lalu dari belakang si wanita terlihat Lin Zichen berjalan santai sambil berkata, ternyata kalian semua memang ada di sini. Si wanita yang mendengar perkataan itu terkejut, menoleh ke belakang. Wah, ternyata itu kau. Kenapa kau mengikuti kami ke sini? Lalu Lin Zichen berkata dengan santai, bisakah kita berbicara 4 mata? Hanya akan memakan waktu 2 menit saja.